Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Evelyn Venesia. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu simbol dalam agama Buddha, yaitu roda Dhamma atau bisa disebut juga sebagai Dhamma Cakra atau Dharma Cakra. Roda Dhamma ini memiliki nama lainnya lagi disebut Catur Arya atau Bawah Cakra. Nah, asal-usul simbol ini dari mana sih? Jadi, simbol ini merupakan perwakilan dari khotbah pertamanya Sang Buddha yang dibabarkan kepada 5 pertapa seperjuangannya atau disebut sebagai Pancavagghiya di Taman Rusa Isipatana sangat dekat Benares pada tahun 588 sebelum Masehi. Dharma Cakra ini mengajarkan bahwa kebenaran itu seperti roda atau lingkaran dari sebab dan akibat. Artinya, sebab yang satu itu muncul dikarenakan adanya sebab yang lainnya. Ini merupakan ajaran pokok dalam agama Buddha. Nah, sekarang kita akan membahas tentang makna dari simbol roda Dhamma ini. Jadi simbol ini itu tidak dibuat sembarangan, melainkan dia memiliki makna tersendiri dalam setiap bagian dari roda Dhamma ini, mulai dari lingkarannya, pusatnya, atau jari-jarinya. Nah, kita akan membahas satu persatu makna-makna yang terdapat dalam simbol roda Dhamma ini. Pertama, kita akan membahas tentang jari-jari yang terdapat dalam roda Dhamma ini. Jari-jarinya ada berapa? Ada 8. Nah, ini mewakili 8 jalan unsur mulia yang terdapat dalam khotbah pertamanya Sang Buddha. Apa saja sih 8 itu? Nah, kita akan membahas satu persatu secara singkat. Nah, yang pertama itu adalah pandangan benar, yaitu pandangan terhadap 4 kesunyataan mulia. Yang kedua adalah pikiran benar, yaitu pikiran terhadap sesuatu yang bersifat positif. Kemudian yang ketiga adalah ucapan benar, yaitu perkataan yang bermakna dan tidak menyakiti orang lain. Yang syarat ucapan itu dimana ada 4. Yang pertama, ucapan itu benar. Yang kedua, itu bermanfaat. Yang ketiga, ucapan itu beralasan. Dan yang terakhir, yaitu tepat pada waktunya. Kemudian yang keempat adalah perbuatan benar. Perbuatan benar yaitu suatu tindakan yang tidak merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Kemudian yang kelima, mata pencarian benar, yaitu kita mempunyai pekerjaan atau kegiatan yang positif yang membawa kebahagiaan. Nah, yang keenam adalah usaha benar. Usaha benar ini ada 5 macam yang sebaiknya dihindari oleh umat Buddha. Yang pertama adalah berdagang manusia didirikan budak. Yang kedua, berdagang binatang buas. Yang ketiga, berdagang senjata tajam. 4, berdagang racun. Dan yang terakhir, berdagang obat-obatan terlarang. Yang ketujuh, perhatian benar, yaitu mengendalikan gerak-gerik perilaku diri sendiri yang wajar. Terus yang terakhir, konsentrasi benar, yaitu memusatkan pikiran pada satu objek atau bisa disebut dengan samadhi. Selain dari jalan utama berunsur 8 yang diwakili oleh jari-jari dalam simbol roda Dhamma ini, bisa kita lihat selanjutnya adalah bentuk keseluruhan dari simbol roda Dhamma ini. Bentuk keseluruhannya itu adalah lingkaran di mana melambangkan kesempurnaan Dhamma. Selanjutnya adalah pusat roda ini yang melambangkan disiplin sebagai hal yang mendasar dalam bermeditasi atau samadhi. Kemudian 3 buah lingkaran dalam pusat roda Dhamma ini mewakili 3 mustika, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian pinggiran rodanya ini melambangkan praktik meditasi yang menyalurkan ke-8 unsur jalan mulia tadi. Nah, di antara semua lambang Buddhis, lambang inilah yang paling dikenal oleh komunitas internasional sebagai perlambangan agama Buddha. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang salah satu simbol dalam agama Buddha, yaitu roda Dhamma. Kita sebagai umat Buddha seharusnya tahu hal-hal mendasar seperti simbol-simbol dalam agama Buddha. Simbol dalam agama Buddha tidak hanya roda Dhamma, melainkan masih banyak lagi seperti rupang Buddha, lilin, dan lain-lainnya. Bagi yang tidak tahu, kita langsung saja pergi ke Google atau YouTube untuk mencari tahu, karena banyak kok sumber-sumber yang menjelaskan tentang simbol-simbol dalam agama Buddha. Sekian dari saya, terima kasih. Namo Buddhaya.